Bentar, jeda dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berkat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul di Gimit pada hari ini. Salawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita sambungkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Yuna wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Happy Komikasari MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Pedri Ega Putra dengan MPM 221101000086. Ada juga Fauzi Ahmad dengan MPM 221101000085. Terus selanjutnya yaitu Karisma dengan MPM 221101000008. Nah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa materi yang telah kami diskusikan. Pemateri yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri yang berjudul pengujian homogenitas varians populasi. Menurut Purwanto mengemukakan bahwa pengujian homogenitas varians dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan merupakan kelompok yang mempunyai varians yang homogen. Salah satu teknik yang digunakan untuk menguji homogenitas varians populasi adalah dengan menggunakan uji Bartlett. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan uji Bartlett adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hitunglah DK atau log S kuadrat. Nah, cara menghitung untuk DK ini yaitu kumpulkan data varians dari setiap sampel S kuadrat dan jumlah observasi pada setiap sampel N. Nah, terus juga buat tabel seperti yang ditunjukkan untuk menghitung logaritma dari varians dan DK atau derajat kebebasan. Nah, jadi nanti kita disuruh membuat tabel tabel angka gitu. Nah, habis itu hitunglah varians gabungan dari semua sampel. Nah, gunakan formula atau rumus-rumus untuk menghitung varians gabungan dari semua sampel. Nah, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan terus buka kurung NI minus 1 tutup kurung titik S kuadrat SI. Nah, habis itu di mana NI adalah jumlah observasi dalam sampai ke I dan S kuadrat I adalah varians dari sampel ke I. Nah, setelah itu menghitung setelah itu hitung log S
Nah, di situ hitung log dari S atau log dari varians gabungan. Dah. Terus hitung harga satuan B dengan rumus. Menghitung satuan B, hitung nilai B menggunakan rumus B sama dengan sigma sama dengan NI minus 1 tutup kurung log S kuadrat I. Nah, yang terakhir untuk menguji Butterlight digunakan statistik CHI kuadrat. Nah, dalam CHI kuadrat ini gunakan rumus berikut untuk menghitung statistik CHI kuadrat. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan buka kurung sigma buka kurung NI minus 1 tutup kurung titik log S kuadrat tutup kurung minus B. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Dari data hasil belajar siswa yang diajar dengan dua macam metode yang berbeda dan setiap kelompok dibagi atas dua kategori berdasarkan inteligensi menjadi siswa yang mempunyai IQ tinggi dan siswa yang mempunyai IQ rendah, sehingga data menjadi 4 kelompok. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan ANAPA 2 jalan. Sebelum diolah dengan ANAPA 2 jalan, data tersebut terlebih dahulu harus diuji apakah memenuhi persyaratan homogenitas dan normal harus diuji. Nah, setelah itu ada tabel di bawah ini yang menunjukkan pertama itu untuk menjelaskan tabel tersebut. Yang ini tabel pertama. Mari kita terlihat lebih dahulu untuk mengidentifikasi setiap kolom. Nah, yang pertama itu kelompok, menunjukkan kelompok-kelompok siswa dari A, B, C, dan D. Nah, setelah itu ada metode, yaitu metode pembelajaran yang diterapkan pada setiap kelompok. Selanjutnya N, yang berarti jumlah siswa dalam setiap kelompok. Terus juga sigma plus X, yang berarti jumlah total hasil belajar atau jumlah nilai dari setiap kelompok. Selanjutnya X minus sama dengan rata-rata hasil belajar dari setiap kelompok. Yang terakhir yaitu S atau deviasi standar dari setiap kelompok. Nah, untuk menghitung log S kuadrat seperti yang diminta, kita perlu menghitung langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu kita harus menghitung varians gabungan atau S kuadrat dari semua sampel dengan rumus. Nah, rumusnya ini yaitu S kuadrat sama dengan sigma buka kurung NI plus 1 buka tutup kurung X S kuadrat I tutup kurung. Nah, selanjutnya yaitu hitunglah logaritma dari S kuadrat buka kurung log S kuadrat tutup kurung. Setelah itu hitung harga satuan B dengan rumus. Rumusnya yaitu B sama dengan buka kurung log S tutup kurung dikali buka kurung N minus 1 tutup kurung. Nah, terus yang terakhir yaitu menghitung statistik CHI kuadratnya atau X kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan M10 dikali 8 minus sigma buka kurung NI minus 1 tutup kurung dikali log buka kurung S kuadrat I tutup kurung. Setelah itu hasilnya yaitu M10 sama dengan 2,3026 atau logaritma asli dari bilangan 10.
Selanjutnya yaitu tabel yang berikutnya adalah dalam analisis data uji homogenitas seperti yang Anda lakukan berguna untuk memastikan bahwa varians dari beberapa kelompok data tidak signifikan beberapa satu sama lain. Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan cukup jelas, mari kita perinci dengan seksama. Yang rumus pertama yaitu hitung varians gabungan S kuadrat plus 1 dengan rumus S kuadrat 1 sama dengan 15 buka kurung 13,9 tutup kurung ditambah 15 buka kurung 16,89 tutup kurung, habis itu ditambah 15 buka kurung 21,72 buka kurung tutup kurung plus 15 buka kurung 22,66 sama dengan 18,66 di garis bawah sama dengan 60. Rumus yang kedua yaitu hitung logaritma dari S kuadrat dengan rumusnya yaitu log buka kurung S kuadrat tutup kurung sama dengan log buka kurung 18,66 tutup kurung 1,2709. Selanjutnya hitung nilai B dengan rumus B sama dengan 1,2709 per 60 sama dengan 76,254. Dari beberapa rumus ini kita diharuskan untuk menghasilkan dari rumus tersebut untuk melakukan perkalian dengan penjumlahan seperti yang diminta. Kita akan mengalihkan setiap nilai dengan frekuensinya dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Nah, setelah itu mari kita lakukan langkah-langkah demi langkah selanjutnya. Yang pertama yaitu kalikan setiap nilai dengan frekuensinya. 15 kali 13,939 ditambah 15 kali 16,89 ditambah 15 kali 21,72 ditambah 15 kali 22,66. Nah, hitunglah hasil dari perkalian untuk setiap pasangan nilai dan frekuensinya. Cara menghitungnya yaitu 15 kali 13,39 sama dengan 200,85. Selanjutnya 15 kali 16,89 sama dengan 253,35. Selanjutnya 15 kali 21,72 sama dengan 325,80 dan 15 kali 22,66 sama dengan 339,90. Selanjutnya setelah kita kalikan yaitu kita jumlahkan dari hasil perkalian tersebut. Dari 200,85 ditambah 253,35 ditambah 325 ditambah 80. Selanjutnya ditambah juga 339,90. Nah, dari hasil pertambahan ini yaitu 1120,9. Nah, jadi untuk tabel kedua ini, yang pertama itu tabel tentang kelompok dan kelas, yang kedua yaitu kelompok pemecahan rumus. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan tentang pengujian homogenitas dan varians populasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fauziah Ahmad. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu uji linearitas.
Regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terkait berdasarkan nilai variabel X. Kalau nilai variabel bebas, X linear dengan nilai variabel terikat. Menurut Purwanto, peramalan atas variabel terikat dari variabel bebas dapat dilakukan apabila variabel bebas dan variabel terikat berhubungan dalam model regresi yang bersifat linear. Oleh sebab itu, sebelum data diolah dengan regresi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa nilai variabel X dan Y linear dengan terlebih dahulu melakukan uji linearitas. Langkah-langkah dalam uji linearitas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat tabel dan memasukkan nilai variabel X dan Y sesuai dengan data dengan ketentuan susunan menuliskan data dengan mengurutkan susunan nilai variabel bebas dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Sedangkan nilai variabel Y mengikut data variabel X untuk setiap pasangan data. Yang kedua yaitu lakukan perhitungan mulai jumlah kuadrat atau JK, rata-rata jumlah kuadrat atau RJK, dan F dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu JK sama dengan sigma buka kurung sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat garis bawah N tutup kurung. Langkah-langkah perhitungan jumlah kuadrat atau JK, rata-rata jumlah kuadrat, dan F yaitu yang pertama sigma, rumusnya JK sama dengan sigma buka kurung sigma Y kuadrat strip buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat garis bawah N tutup kurung sama dengan buka kurung 150 kuadrat ditambah 156 kuadrat strip buka kurung 150 ditambah 156 tutup kurung kuadrat garis bawah 2 tutup kurung ditambah buka kurung 151 kuadrat dikurang 151 garis bawah 1 tutup kurung ditambah 154 kuadrat ditambah 157 kuadrat strip buka kurung 154 ditambah 157 tutup kurung kuadrat garis bawah 2 ditambah 160 kuadrat ditambah 158 kuadrat strip 160 ditambah 158 kuadrat strip garis bawah 2. Jadi jumlahnya 4.683 dikurang 46.818 tutup kurung ditambah 0 ditambah 48.365 dikurang 48.360,5 ditambah 50.564 dikurang 50.562 ditambah 55.120 dikurang 55.112 ditambah 0 ditambah 59.176 dikurang 59.168 ditambah 91.730 dikurang 91.525,33 ditambah 0 ditambah 57.908 dikurang 57.800 sama dengan
18 ditambah 0 ditambah 4,5 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 204,67 ditambah 0 ditambah 108 sama dengan 353,17. Interpretasikan hasil perhitungan F. Hasil perhitungan ini dikonsultasikan dengan tabel F dengan berpedoman kepada DK tuna cocok untuk DK pembilang, yaitu banyak kelompok nilai variabel berdasarkan kepada banyaknya macam nilai variabel X. Dalam data yang dianalisis ini banyak macam nilai variabel X adalah 12. Maka DF adalah buka kurung K strip 2 tutup kurung sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Untuk DK penyebut adalah DK kesalahan, yaitu jumlah data dikurang dengan banyak macam nilai variabel X. Sesuai dengan DK penyebut adalah 20 dikurang 12 sama dengan 8. Nilai kritis pada tabel F untuk DK pembilang sama dengan 10 dan DK penyebut sama dengan 8 dan taraf signifikan 0,05 untuk 0,05 adalah 3,34. Hasil perhitungan uji linear F 1,203 lebih kecil dari F pada taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, nilai variabel X dan Y adalah linear, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji korelasi dan regresi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Karisma. Saya di sini akan menerangkan mengenai uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah itu berasal dari sampel yang datanya berdistribusi normal. Menurut Purwanto, pada tahun 2011 mengemukakan bahwa data atau sampel itu hanya dapat digeneralisasikan pada populasi apabila mempunyai sifat normal sebagaimana populasinya. Jika penelitian yang akan dilakukan akan digeneralisasi dari sampel yang diambil kepada populasi penelitian, maka perlu terlebih diketahui bahwa data berdistribusi normal. Jadi, uji normalitas ini dilakukan sebelum mengolah data dengan teknik korelasi produk momen. Nah, regresi, tes, ANAVA, dan sebagainya. Kemudian teknik menguji normalitas ini dapat digunakan beberapa macam, tergantung kepada bentuk datanya. Jadi itu ada uji Lilliefors, yaitu jika jumlah datanya tidak terlalu banyak dan berbentuk nilai tunggal, itu menggunakan uji Lilliefors. Nah, jadi jika data jumlahnya banyak dan disusun dengan distribusi bergolong atau kelas interval, itu maka menggunakan teknik CHI kuadrat. Kemudian uji Lilliefors. Uji Lilliefors ini uji Lilliefors ini dilakukan jika data yang akan diuji normalitasnya tidak terlalu banyak jumlahnya dan tidak dikelompokkan dalam bentuk kelas interval. Kemudian langkah-langkah dari uji Lilliefors sebagai berikut. Yang pertama itu urutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian hitung ZI untuk setiap data dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu ZI sama dengan X min X bar per S. S-nya ini simpangan baku. Kemudian hitung FZI untuk setiap data yang sudah dibakukan tersebut atau yang sudah dihitung nilai ZI dengan memedomani data distribusi normal baku. Kemudian hitung SZI untuk setiap data dengan cara membagi nomor urut data dengan jumlah data atau sampel. Kemudian hitung selisih FZ dengan SZI untuk masing-masing data. Yang terakhir, ambil bilangan yang paling besar dari selisih FZI dengan
ZI sebagai nilai Lillie Force. Hitung dan bandingkan dengan nilai L tabel sesuai dengan jumlah data. Kemudian contohnya itu hasil penelitian terhadap 15 sampel sebagai berikut. Jadi ada 15 sampel, angkanya itu 20, 21, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 29, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36. Nah, data yang akan diuji ini apakah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi, untuk dapat menghitung ZI-nya, maka kita harus terlebih dahulu menghitung nilai rata-ratanya dan standar deviasi dari data tersebut. Nah, di situ kan terdapat sebuah tabel. Kalau datanya masih acak-acakan, jadi diurutkan dulu angkanya. Kemudian dari X-nya ini, XI-nya ini kita sebentar. Nah, dari X-nya ini kan data-datanya itu sudah diurutkan, kemudian kita X kuadratkan. Seperti 20 itu dikuadratkan jadinya kan 400. Jadi jumlah datanya ini dijumlahkan dulu dengan total 419. Kemudian setelah di X kuadratkan dijumlahkan juga dengan total 12.021. Nah, kemudian untuk mencari X barnya itu yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Jadi kan tadi sudah diketahui bahwasannya sigma X-nya itu 419, N-nya ini kan 15, N-nya ini sampelnya ada 15. Jadi sama dengan 27,93. Kemudian dari S itu simpangan baku. Simpangan baku ini rumusnya akar N sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali N kurang 1. Nah, jadi kan N-nya tadi kan 15. Tadi sigma X kuadratnya sudah diketahui yaitu 12.021. Kemudian sigma X kuadratnya ini 419 kemudian dikuadratkan. Kemudian dari N-nya ini kan tadi ada 15 sampelnya. Kemudian berarti kan 15 dikurang 1. Kemudian 15 ini dikali 12.021 yang hasilnya 180.315. Kemudian dikurang dari sini dari 419 akarnya berapa? Yaitu 175.561. Nah, kemudian 15 kali 14 itu berapa? Yaitu 4.754 per 210. Nah, jadi kan kita sederhanakan, kita akarkan yaitu 22,63. Akarnya itu berapa? Itu 4,60. Bisa dihitung pakai kalkulator ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari ZI-nya di sini untuk tabel ZI-nya itu kan rumusnya ZI sama dengan XI min X bar per S. Jadi tadi kan XI-nya sudah diketahui ya. XI tadi kan kayak data pertamanya tuh 20. Nah, kemudian kan X barnya itu sudah diketahui yaitu 27,93. Jadi 20 dikurang 27,93. Kemudian dibagi 4,60. 4,60 ini simpangan bakunya. Jadi caranya itu 20 dikurang 27,93 hasilnya berapa? Kemudian dibagi 4,60 yang menghasilkan min 1,72. Jadi seterusnya sampai semua datanya sudah dicari ZI-nya. Kemudian kita cari tuh FZI-nya. FZI-nya itu pertama F, tadi kan ZI-nya sudah diketahui. Yang pertama itu min 1,72 sama dengan P. Nah, P-nya itu tuh alfanya itu 0,5 ya. Kemudian Z-nya ini 0,5. Jadi PZ kurang dari sama dengan min 1,72. Jadi kita lihat di tabel. Jadi ada tabelnya ya, ada tabel kurva normal. Jadi dari 1,72 kita lihat dari sini 1,7 ini paling atas duanya di sini. Jadi kita lihat berapa sih di tabel tersebut yaitu 45,73. Jadi 45,73 ya. Nah, jadi kan di sini 0,5 dikurang 0,4573 yang menghasilkan
0,0427. Jadi seterusnya caranya begitu nyampe datanya habis dihitung. Nah, kemudian untuk menentukan SZI-nya itu kan data pertama itu berarti 1 kan ya urutannya. Nah, terus dibagi sama sampelnya. Sampel datanya itu ada 15. Jadi 1 dibagi 15 yaitu 0,0667 seterusnya nyampe bawah. Kemudian untuk FZI dikurang SZI-nya itu dikurang aja. Jadi kayak FZI kan sudah diketahui tadi. Misalnya di data pertama itu 0,0427 dikurang 0,0667. Jadi hasilnya itu 0,0240. Nah, jadi tuh pasti kalau kita hitung pakai kalkulator itu hasilnya bakalan negatif. Tapi kalau di sini kalau di FZI dikurang SZI ini nilainya harus mutlak. Nah, maksudnya mutlak itu jadi selalu positif meski hasilnya negatif namun dipositifkan. Mungkin nah, jadi kan berdasarkan hasil perhitungan nilai FZI dikurang SZI itu terbesar sebagai hasil perhitungan Lillie Force yaitu adalah 0,0757. Jadi hasil perhitungan itu dibandingkan dengan tabel nilai kritis Lillie Force yang terdapat pada lampiran. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kami kelompok 8 yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, karena manusia tempatnya salah, Allah tempat mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.